Halo, selamat sore teman-teman dimanapun berada. Pada sore hari ini saya kebetulan baru pulang dan mohon maaf juga belum bisa membuat konten di luar ya teman-teman. Karena kenapa belum sempat bikin konten di luar? Karena keterbatasan kameramen kami ya teman-teman. Karena kebetulan kameramen kami itu sedang off dinas di luar ya teman-teman, belum bisa bergabung dengan saya. Dan untuk sementara ini saya bikin secara sederhana dulu di rumah ya teman-teman, tanpa editan dulu ya teman-teman, tanpa kita mengedit ataupun memberi suatu aplikasi-aplikasi pada konten kami ya teman-teman. Masih kok ini secara sederhana aja dulu ya teman-teman, karena selain keterbatasan kameramen dan juga kami keterbatasan dana juga untuk membuat channel di luar gitu teman-teman, dan juga keterbatasan untuk mengedit juga gitu ya teman-teman. Jadinya untuk sementara ini saya buat secara sederhana di rumah dulu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan akhir bulan ini saya bisa mengupload video yang baru-baru ya teman-teman. Nah untuk sementara ini, untuk penutupan bulan ini saya membuat konten secara sederhana di rumah dan tanpa editan ya teman-teman. Kebetulan kameranya juga lumayan besar, bisa untuk saya berikan review tentang reptil, tentang cerita tentang jenis reptil gitu ya teman-teman, yang saya akan bahas pada sore hari ini. Oke. Sebenarnya konten saya ini pada waktu itu sudah dibahas ya teman-teman, karena kemarin itu sempat saya kena musibah hacker, videonya sempat hilang dan sempat tidak bisa dibuka YouTube saya teman-teman. Dan saat ini sudah diganti akun dan sudah aman kebetulan ya teman-teman. Dan ini saya bahas kembali, saya briefing ulang lagi tentang bahasan tentang ular jali. Ular jali itu apa teman-teman? Yang dibilang ular itu katanya bagi para petani sahabatnya. Kenapa dibilang sahabat para petani? Karena petani itu kan sumber dari panen ya teman-teman. Pekerjaannya hanya bertani, suatu tanaman yang ditanam oleh petani dan dihasilkan juga oleh para petani. Bagaimana cara menghasilkan panen itu? Ya petani itu sendiri ya selalu menjaga tanamannya terhindar dari hama ya teman-teman, seperti itu. Artinya dari suatu bidang pertanian, dan setiap hari, setiap jam waktu perlu menyiram, perlu memberi pupuk, jam berapa tanaman harus disiram, dan jam berapa juga tanaman harus diberi pupuk, dan harus dicangkulin tanahnya supaya tanamannya itu dapat tumbuh dengan baik ya teman-teman, terutama terhindar dari hama itu sendiri ya teman-teman. Dan oleh sebab itu ada beberapa reptil yang masih dilindungi oleh para petani, dibutuhkan para petani untuk mengusir hama. Hama apa itu? Ya hama tikus terutama teman-teman. Tikus itu ya makanannya tahu sendiri banyak ya teman-teman, apa saja dimakan tikus itu, terutama tikus-tikus yang ada di sawah, tikus tanah terutama kebanyakan ya teman-teman, karena dia makanin akar-akar pada tanaman itu ya dibilang hama itu teman-teman. Ya tikus membuat lubang-lubang di mana tikus itu untuk berkembang biak, seperti itu. Jadi di mana ada ular jali, tikus itu pasti tidak ada ya teman-teman. Tuhan itu menciptakan alam itu dalam keseimbangannya, karena untuk manusia memanfaatkan alam itu bagaimana dengan cara merawat, menjaganya teman-teman. Sebenarnya pada umumnya alam itu sangat dibutuhkan manusia itu untuk persaudaraan teman-teman. Dalam artinya persaudaraan itu saling
menjaga kelestarian, keseimbangan alam itu sendiri. Maka walaupun Tuhan menciptakan tanaman, Dia juga menciptakan alam hewan. Alam hewan itu berbagai macam yang diciptakan. Misalnya ular untuk makan tikus dan lain sebagainya dimakan sebagainya. Seperti nyamuk dimakan cicak. Seperti itu ya teman-teman, ada keseimbangan ekosistem pada alam kita. Oke, yang dibilang sahabat petani itu ular apa jenisnya teman-teman? Langsung saja saya tunjukkan teman-teman, ini ularnya. Ini adalah ular jali kesayangan saya, sudah termasuk lama, sebulan saya pelihara. Waktu itu sempat di review, namun saya kena hacker, video hilang, dan ini saya bahas kembali supaya teman-teman lebih tahu. Nah, ular jali itu saya taruh bawah teman-teman, komentarnya nih. Ini saya ambil ularnya, tutupnya saya buka. Oke. Nah, ini ularnya teman-teman. Ini ular jalinya. Ini ular jali kalau di alam liarnya itu ular sahabat petani ya dibilang teman-teman. Kenapa dibilang sahabat petani? Karena karakternya ini dia di alamnya itu pemakan tikus, pemangsa tikus. Selain makan tikus dia juga makan kodok, makan burung-burung emprit gitu ya teman-teman. Makanya di persawahan itu kenapa ada jaring-jaring ataupun jaring-jaring itu ada orang-orangan sawah. Itu para petani mengusir burung-burung kecil makan padi, itu fungsinya seperti itu teman-teman. Jadi burung itu makan padi dianggapnya juga seperti hama gitu teman-teman, burung emprit yang kecil-kecil itu teman-teman. Makanya untuk keseimbangan ekosistem kita di alam itu dia makanannya itu ini makan selain tikus itu juga bisa dia mau makan burung, kadal, ataupun sejenis reptil lainnya yang kira-kira dia bisa makan ya teman-teman, seperti katak, kodok gitu teman-teman. Dia rakus, ular ini berkarakter rakus dan juga dia berkarakter agresif. Agresif itu apabila ada orang lewat di semak-semak dia akan lari cepat. Lari cepat itu dia menghindar dari manusia. Sebenarnya ular itu takut sama manusia teman-teman, karena makhluk yang paling sempurna yang punya akal pikiran itu hanya manusia. Dan apabila ular ini takut, dia akan lari cepat sebenarnya teman-teman. Ular yang kira-kira menyerang itu karena kepepet, mungkin merasa kepepet ataupun merasa juga dia merasa terancam, dia membela dirinya dengan cara misalnya ular kobra mematok. Nah, itu Tuhan menciptakan itu masing-masing hewan sudah diberi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun hewan itu tidak punya pikiran, tidak punya akal. Hewan itu memiliki insting. Insting itu adalah untuk daya cium, daya rangsang, supaya bagaimana dia dapat menghindar dari musuh. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ular itu mematok ada sebab akibatnya teman-teman. Misalnya dia kegigit oleh mangsa lain, misalnya dia melawan, terinjak oleh manusia. Makanya banyak kasus orang meninggal itu malam-malam hari yang cuman nyekel ataupun pakai sendal jepit saja. Karena apa? Menginjak ular, entah itu ular apa ya, kita juga tidak tahu ya kan. Ular banyak itu kan, ada yang berbisa dan tidak berbisa. Mungkin dia menginjak ular kobra, ular weling-welang, itu kan berbisa tinggi gitu teman-teman, diinjak akhirnya orang itu digigit kakinya. Seperti itu teman-teman. Kalau ular itu sudah jauh dari manusia itu sebenarnya aman, jauh ya teman-teman. Ini intinya jauh dari manusia, itu jaraknya jauh gitu, dan tidak kita apa-apain, itu aman sebenarnya teman-teman. Mungkin ada rasa takut ataupun rasa kita was-was terhadap ular, makanya dengan pikiran itu ya sebenarnya gampang gitu teman-teman, karena manusia diciptakan itu kan pakai akal teman-teman. Akalnya itu apa ya? Mungkin ular segala-galakan ular bisa diatasi gitu sebenarnya. Misalnya secara singkat dibunuh,
digebuk itu kan udah akal manusia gitu kan teman-teman. Ular itu kalau dia ciptakan nggak punya akal teman-teman, punya insting saja. Manusia masih punya akal, mungkin dimatiin kalau misalnya kepepet gitu teman-teman. Saran saya mungkin juga seperti itu, bisa ular masuk rumah kalau tidak bisa mengatasi mendingan dimatiin gitu sebenarnya teman-teman. Dimatiin dalam arti langsung matiin, jangan disiksa gitu teman-teman. Karena apa, kalau dia dimatiin atau apalagi kalau dimanfaatkan sebagai obat itu tidak apa-apa teman-teman, seperti itu ya. Hewan namanya hewan itu kita beresiko, semuanya ada risikonya teman-teman. Kita memelihara sesuatu ada risikonya, suatu saat itu si jinak-jinak apapun hewan pasti akan menggigit. Ular itu nggak ada arti jinak teman-teman, nggak ada ular itu jinak. Ular itu bisa dibilang tenang, bukan jinak teman-teman, seperti itu. Jadi jenis-jenis ular itu belum tentu semuanya itu berbisa teman-teman, seperti ular jali. Kalau ular jali dia untuk membasmi hama ya teman-teman, dibilang sahabat petani, seperti itu teman-teman. Cara kita menghandle ular, cara kita memegang ular juga tidak sembarangan teman-teman. Kita perlu dengan pelan-pelan seperti ini, kita perlu dengan perasaan gitu. Dengan perasaan apa? Karena kita sudah mengenal karakternya teman-teman. Kalau belum mengenal karakternya, megang pasti sembarangan ya, pasti banyak otomatis orang tergigit gitu. Banyak yang kasus-kasus terlilit tergigit itu pasti orang sembarangan megang, apalagi dipinjamkan. Ular itu saran saya teman-teman memelihara khusus untuk pribadi saja. Kalau untuk diperkenalkan, untuk diedukasikan itu bagus, diedukasikan kepada warga masyarakat tuh bagus. Jadi diperlihatkan, diedukasikan tuh bagus. Tapi kalau untuk dipinjamkan, misalnya ada orang sok berani gitu, karena saya megang, dia tertarik sama saya, pinjam gitu kan. Pinjam, kita kan tidak tahu akibatnya kita yang cedera. Karena apa cedera? Pasti ular itu tidak punya, namanya ularnya tidak punya akal teman-teman, pasti merasa dirinya tersakiti, pasti siapapun tuh diserang gitu teman-teman, seperti itu. Jadi kita harus mengenal juga tentang ular gitu ya teman-teman. Bagaimana supaya ular tidak menyerang, bagaimana supaya ular tidak menggigit. Peliharaan kita itu hanya kita sendiri yang tahu gitu teman-teman, menghandle kita sendiri. Jangan sembarangan dipinjemin orang. Tapi kalau untuk diedukasikan bagus, tapi kalau untuk dipinjamkan saran saya jangan. Kejadian saya pernah saya alami, saya sampai dililit tuh karena kesalahan saya kasih pinjem gitu orang gitu teman-teman. Tahu sendiri saya tuh kalau apa-apa minjem gitu kalau dirayu, terus terang saya teman-teman, saya orangnya ya tidak enakan gitu teman-teman. Sama aja halnya dengan misalnya nggak usah jauh-jauh, semuanya ada risikonya teman-teman, nggak harus ular itu, apalagi tentang ekonomi kita gitu teman-teman. Ada orang yang misalnya meminjamkan, ya kita kasih, itu resikonya ya belum tentu duit kita balik teman-teman, seperti itu ya istilahnya, ada resikonya. Ular dipinjamkan orang, pulang-pulang galak, mungkin karena dia dipegangnya kasar, karena kan nggak tahu, namanya kalau orang awam gitu, lihat-lihat dulu yang mau minjem gitu, seperti itu teman-teman. Kalau komunitas reptil silakan pinjemin aja, karena dia udah tahu karakternya gitu teman-teman. Nah kembali lagi ke ular jali ini teman-teman. Ular jali ini bisa juga dia strike, bisa juga dia galak. Karena apa? Karena cara menghandle kita salah misalnya, atau langsung aja kita pegang gitu kan, mungkin dia strike karena mungkin dikiranya kasih makan, jadi dia kadang menggigit tangan, seperti itu teman-teman. Jadi ular jali ini adalah dia sekeluarga dengan ular koros, ular tikus, dan ular lanang sapi teman-teman. Ketiga keluarga ular tersebut, ular jali, ular koros itu ular yang aman untuk manusia. Karena apa dibilang aman? Karena dia termasuk ular yang tidak berbisa teman-teman. Ular yang bisa dihandle, bisa dipelihara, seperti itu. Walaupun ular ini misalnya tangkapan alam, dia pasti mau makan tergantung dari kita juga teman-teman.
Nah ini dia habitatnya, hidupnya di semak-semak, bisa juga kalau di pohon dia bertengger. Misalnya kita taruh di seperti ini teman-teman. Teman-teman, ini ularnya sebenarnya antang-antang tapi ya oke, dia habitatnya bertengger teman-teman. Seperti ini. Ya, kita taruh di sini misalnya. Nah ini seperti ini teman-teman. Ini kita lihatkan di sini. Dia kalau misal tidak gerak-gerak dia anteng teman-teman. Ini ular jali, ular yang istilahnya aman lah teman-teman untuk siapapun. Bagi orang-orang pemula juga bisa lah ini, kecuali kalau ular-ular yang model ular-ular yang kira-kira ular ada kekuatannya seperti sanca, piton itu kan. Nih seperti ini ularnya, taruh di kepala ya teman-teman, nih seperti ini. Nah ini dan juga ini belum maksimal dia bertenggernya. Coba kita, ini masih baru dites ya teman-teman. Oke, ini saya taruh di sini. Oke, nah ini gini aja. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah gini aja. Dan ini baru dia masih tahap ini teman-teman. Nah ini oke, taruh lagi sini kepala. Nah biar dia anteng ya, ini teman-teman ularnya nih. Nah nih biar dia anteng dulu ya. Nih seperti ini dia kalau di pohon bertenggernya seperti ini. Nah nih seperti ini teman-teman bertenggernya. Oke, seperti ini. Ini dia kalau di pohon dia seperti ini itu biasanya berjemur. Karena ular itu juga butuh jemur matahari ya teman-teman, seperti ini. Nah ini oke, yes, mantap. Oke, dia mulai anteng gini kalau di ranting pohon gitu ya teman-teman. Makanya kalau saya taruh di kepala ini kan dia untuk dia ibaratnya pohon gitu ya, dia bertengger di pohon juga. Hidupnya bisa juga kalau di bawah itu dia cari makan. Kalau dia ke bawah gitu teman-teman, air itu untuk minum dia, terutama hidupnya itu di pesawahan seperti itu teman-teman. Jadi yang saya sudah jelaskan sekeluarga dengan koros, lanang sapi, dan juga ular lanang sapi, koros, terus ular ini ular tikus, ular kopi. Nah itu juga termasuk sekeluarga, masih sekeluarga dengan ular jali. Seperti itu ya teman-teman. Dia habitatnya memburu mangsa dengan mencari makan, yaitu tikus. Tapi ada khusus juga ular yang makan tikus, yang khusus mutlak dia makan tikus, yaitu ular tikus yang dibilangnya dia hidupnya di ketinggian, di pohon ataupun di genteng-genteng loteng. Dia mencari makan yaitu tikus, seperti itu teman-teman. Karena akan adanya keseimbangan ekosistem juga pun dia beberapa hal melindungi, seperti tanaman-tanaman juga yang telah dihasilkan para petani teman-teman. Yang paling bagus itu yang masih asli di alam habitatnya itu biasanya pegunungan, sawah, ataupun di tempat ladang-ladang seperti itu teman-teman. Itu masih banyak ular jali, walaupun populasinya sudah mulai berkurang. Tapi kalau di tempat saya Jakarta ini sudah mulai jarang ya, kebanyakan sih masih ada 1-2, itu paling juga ular koros teman-teman. Kalau ular koros itu palingnya saya temukan sih jarang yang gede seperti ini, paling masih kecil-kecil gitu, mungkin ada biangnya seperti itu teman-teman. Nih ularnya saya mainin teman-teman. Oke, nih ularnya teman-teman, duduk sini aja ya. Nih ularnya. Kalau dilihat coraknya sangat cantik ya teman-teman, cantik nih, sangat cantik. Warnanya kalau di sini dibilang ini saya miliki ini namanya ular jali kembang. Kalau di kampung dibilang ular kayu. Ini yang jenis normal ya teman-teman, jenis normal. Apabila teman-teman melihat ular jali yang
warnanya agak coklat, agak keputih-putihan itu, ataupun yang dibilang sulfur itu kelainan genetik. Ularnya kelainan genetik teman-teman. Nih ularnya. Oke. Saya sarankan juga kepada subscriber teman-teman di rumah, tetap jangan meniru adegan saya teman-teman, karena adegan ini ya memang konyol. Cuman kan kalau yang orang awam belum tahu ular, jenis-jenis ular ya teman-teman, ada yang berbisa dan juga ada yang tidak berbisa. Nanti terutama kaum yang belum tahu, wah ular jinak juga dipegang, kita nggak tahu jenisnya, ditangkap sembarangan gitu teman-teman. Jangan meniru. Itu saja teman-teman. Nih, salam-salam juga untuk sahabat-sahabat kami YouTubers yang berada di jauh, ya di jauh di sana gitu ya, pulau, bukan pulau sih, daerah ya teman-teman, kebanyakan daerah Bandung, Subang. Kalau di Subang itu salam untuk satu hobi dengan saya, itu Kang Baladiriwa. Mampir ke channelnya Kang Baladiriwa, dia juga bisa pandai mengenal dunia reptil juga, dia juga pandai mengenal dunia alam, tentang tumbuh-tumbuhan dia juga pandai, tentang kegunaan alam dia juga pandai. Silahkan teman-teman subscriber mampir ke tempat Kang Baladiriwa, itu satu hobi dengan saya. Dan juga channelnya salam buat Jawara Metot. Jawara Metot itu channelnya juga termasuk alam sih, cuman dia ngurek mancing belut. Dia sangat menarik kontennya teman-teman. Mampir. Dan juga apa ya, lupa teman-teman, kalau nggak dicatat itu banyak yang lupa karena banyak ya teman-teman. Terus Baraya Viton, Kang Baraya Viton itu juga ngurek juga, kebanyakan kontennya tentang alam ya teman-teman, alam, mancing di alam. Terus Kang siapa ya tuh ya, lupa saya ya, banyak yang lupa sih teman-teman, tidak bisa disebutkan satu persatu karena banyak ya teman-teman. Terus Kang Ricky Garut, Kang channel Ricky Garut, mampir juga ke dukung channelnya Kang Ricky Garut, mampir ke situ, dia juga bagus channelnya. Dia channel ngurek mancing ya teman-teman, seperti itu. Semua youtuber. Dan juga saya salam-salam juga, saya perkenalkan kepada teman-teman kreator youtubers yang mancing, yang ngurek. Saya juga bergabung di konten misteri teman-teman. Saya juga salam juga untuk Mbah Kisut Misteri. Dia juga walaupun channelnya menegangkan gitu, channelnya tentang mencari penampakan, dia juga sedikit-sedikit paham tentang hewan yang di alam, terutama reptil ya teman-teman. Mbah Kisut juga mampir ke channelnya Mbah Kisut Dunia Misteri. Saya juga bergabung di situ teman-teman, bergabung di grup Dunia Misteri. Walaupun saya masih belajar ya, masih nanya-nanya tentang dunia misteri, tapi saya juga sangat tertarik dengan channelnya. Terus channelnya Kang Abizen, dia lucu teman-teman. Kang Abizen itu channelnya misteri juga, masih kerabat dengan Mbah Kisut Misteri teman-teman. Kang Abizen itu walaupun dia masih menekatkan diri eksplor di tempat serem, tapi dia geli sama ular teman-teman. Seperti itu. Tapi saya akan tayangkan ke Kang Abizen ya. Nih, ini dia sangat takut banget yang namanya ular ya teman-teman. Terus Kang Obit. Nah, Kang Obit itu juga bagus kontennya tentang misteri, cuman dia juga ke alam juga. Dia juga komunitas reptil, dia tentang reptil sangat unggul teman-teman. Itu Kang Obit official. Itu saya juga bergabung juga di channelnya misteri, dan juga saya bergabung juga di channelnya mancing ngurek di grup ya, grup ngurek ya, seperti Ricky Garut,
Kang Jawara Metot, terus Mbak Susi ya, Susi Susanti kalau nggak salah tuh ya, Bonik Susi Susanti ya, dia suaminya dia juga pandai mancing belut ya teman-teman, ataupun sidak, mampir juga ke channelnya. Dan juga banyak lah kalau yang di bagian ngurak itu mancing belut itu tidak bisa kami sebutkan nama satu persatu ya teman-teman, karena kalau kita sebutkan harus kita catat teman-teman. Waktu itu udah sempat saya catat, cuman tahu keselip di mana gitu teman-teman. Ya salam-salam juga untuk channel YouTuber yang mancing belut lah gitu teman-teman, satu persatu tidak bisa kami sebutkan. Salam-salam ke saudara-saudara pemancing belut seperti yang di Jawa Barat, kebanyakan Jawa Barat teman-teman. Kalau pemancing belut itu seperti kayak Kang Baladiriwa juga kan, dia pandai reptil juga. Kalau di pemancing yang komunitas pemancing YouTubers, pejuang YouTubers itu kebanyakan fishing, jadi itu mancing belut, mancing ikan, dan berciri khas kontennya ya teman-teman. Bisa mampir-mampir ke pertama ke Kang DJ channel, dia juga mancing belut tentang alam. Kang Jawara Metot, terus oh iya Kang Sule juga, dia tentang jalan-jalan, mampir. Salam Kang Sule ya, ini dari saya menyapa untuk Kang Sule. Saya baru membuat channel secara sederhana nih Kang Sule, karena belum sempat saya bikin konten di luar karena masih keterbatasan kameramen. Ini saya bahas kembali tentang piaraan saya. Salam menyapa untuk Kang Sule, Kang Jawara, Kang Baladiriwa, terus Kang Baraya Viton, terus banyaklah teman-teman yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Dan juga yang tadi saya telah jelaskan, saya juga selain ke situ bergabung juga ke channelnya Misteri, dia Mbak Kisut, namanya Mbak Kisut Misteri, Kang Abizen, dan banyak juga di situ. Ya tidak bisa kami sebutkan satu persatu teman-teman, mohon maaf, dan belum bisa memberikan hiburan juga di luar karena keterbatasan kameramen dan juga keterbatasan dana ya teman-teman, seperti itu. Ya mudah-mudahan di akhir bulan ini saya bisa mengupload video yang baru-baru lah teman-teman, yang tentang hairpin. Nanti saya coba yang tentang hairpin, yang tentang saya bagaimana mengatasi ular naga kobra, ada juga. Kemarin sudah saya upload tuh teman-teman, yang naga kobra sudah saya upload, dan kebetulan ya lumayan sudah ada yang lumayan, dalam arti saya sudah memberikan hiburan kepada teman-teman semua, terutama subscriber saya, dan juga grup pejuang YouTubers Indonesia, yaitu teman-teman di grup-grup pemancing ya teman-teman, seperti Kang Jawara Metot, terus Kang Dede Channel, terus Kang Baladiriwa, terus sama Kang Sule. Itu ada, dan tidak bisa lupa semua teman-teman. Ada situ, ada banyak situ di yang saya sudah berkunjung di channel saya di situ. Oke, salam kepada teman-teman grup pejuang YouTubers, pejuang ngurak Indonesia ya banyak sih di daerah, ada di daerah Bandung, Jakarta, maupun sampai dengan di Jawa Barat lainnya. Dan juga saya menyapa di grup channelnya Misteri. Nah ini juga sangat menarik teman-teman. Oke, menyapa juga buat Mbak Kisut Misteri, Kang Abizen, terus yang ada di Misteri ya, saya ulangi, Mbak Kisut Misteri, Kang Abizen, Kang Obit, terus Kang Jawir. Untuk Kang Jawir juga itu dekat, itu malah di Jakarta ya teman-teman, tinggal di Jakarta yang arah mau ke daerah Pasar Minggu.
rumahnya. Mudah-mudahan nanti bisa collab bersama dengan beliau, bisa berbincang-bincang, tukar pikiran. Karena walaupun masih video callan, tapi mudah-mudahan bisa ketemu langsung dengan beliau-beliau di sana nantinya. Mudah-mudahan yang terdekat dulu yang saya kunjungi teman-teman, karena di masa pandemi ini sangat ribet ya teman-teman, harus pakai surat vaksin, harus pakai surat gono gini gitu teman-teman, kalau untuk datang ke akang-akang yang ada di tempat jauh, yang di tempat teman-teman YouTuber yang ngurek, yang alam gitu teman-teman, yang alam terbuka, terutama yang fishing mancing mania, ngulek berut, itu adanya dia kebanyakan di daerah-daerah ya Jawa Barat lah. Di situ banyak teman-teman sahabat kami, saudara kami juga ya teman-teman, saudara-saudara kami lah, saya anggap sebagai saudara-saudara kami juga. Karena apa? Karena ya juga saya bilang anggap saudara kami, walaupun tadinya tidak kenal jadi kenal karena YouTube ya teman-teman, seperti itu. Jadi juga wah nyaman ya istilahnya, walaupun cuman istilahnya teman jadi saudara ya gitu teman-teman. Makanya untuk yang lain kita lebih baik cari saudara ya teman-teman, timbang kita cari ya yang orang-orang nggak penting lah. Kita cari-cari yang istilahnya kita cari saudara dulu ya teman-teman. Kalau untuk nanti rezeki itu udah Tuhan yang ngatur, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk saya. Terutama kita baik dulu kepada orang lain, pasti Tuhan akan mendengar dan akan menjawab. Pasti entah itu rezeki dari manapun, itu Tuhan sudah ada yang ngatur ya teman-teman. Siapa tahu dari YouTube ada yang mendukung, banyak mendukung channel kita sukses kan, kita nggak tahu. Tuhan yang berkehendak, fun kaya kun gitu ya istilahnya teman-teman. Apa yang terjadi pasti terjadilah gitu, karena kan kehendak Tuhan gitu kan. Bakat kita, segala apapun kita salurkan kepada masyarakat, kepada teman-teman YouTuber dimanapun berada. Siapa tahu banyak dukungan teman itu ya, kita punya hobi kita salurkan lah, kita bakatkan gitu kan, daripada kita istilahnya bengong gitu istilahnya, nanti berpikir yang aneh-aneh kan. Yang penting halal cari rezeki teman-teman, seperti itu. Yang penting kita berusaha dulu, nggak ada yang istilahnya cari duit itu langsung wah gitu, nggak ada itu. Kalau namanya ini kan kita cari rezeki halal ya pasti harus dengan proses kesabaran teman-teman, seperti itu. Ini kan talenta kelebihan kita harus syukuri teman-teman, jangan dipandang ya. Kebanyakan kan orang wah mainannya mancing dulu wah ini, tapi kalau kita kembangkan siapa tahu gitu kan, istilahnya sambil berdoa juga gitu kan, Tuhan pasti sudah akan memberi apa yang kita inginkan gitu kan, dengan kesabaran kita gitu. Dan selain bekerja, kita juga kan bekerja dengan ikhlas, dengan halal gitu, baik di tempat pekerjaan kita maupun di tempat lingkungan masyarakat, seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini saja penjelasannya teman-teman tentang reptil, tentang kehidupan kita sehari-hari. Kita mengenal hewan, kita mengenal karakter masing-masing hewan. Kalau orang dulu itu dibilang ya, sebenarnya mengenal hewan itu sangat berwibawa teman-teman. Kenapa dibilang sangat berwibawa? Karena kuliahnya aja ada teman-teman, yaitu kuliah dokter hewan gitu, sangat berwibawa sekali. Kalau zaman dulu itu, kalau dulu kan masih belum ada kuliah, mengenal belajar hewan itu dengan cara yang biasanya kalau mengenal karakter hewan ataupun mengenal karakter alam itu biasanya raja-raja yang memiliki ilmu seperti itu teman-teman. Kalau zaman dulu itu, kalau di cerita-cerita sejarah itu biasanya fenomenalnya itu cerita Angling Dharma ya teman-teman. Dia memiliki Aji Ginang yang dirahasiakan karena dia bisa mengerti bahasa hewan. Biasanya itu raja-raja yang memiliki ilmu tentang
kehewanan zaman dulu. Kalau sekarang mungkin ya secara bangku sekolah, kuliah seperti itu, ada kuliahnya sebenarnya teman-teman, ada kuliahnya kedokteran hewan. Banyak yang ngambil di IPB tuh. IPB itu Institut Pertanian Peternakan, itu juga tentang hewan. Seperti itu teman-teman. Pokoknya kenapa dibilang ada dokter hewan, karena dokter hewan itu berpendidikan teman-teman, jangan dipandang remeh seperti itu teman-teman. Sampai sekarang itu masih sangat berwibawa sekali, karena kedokteran, bidangnya kedokteran tapi yang kehewanan gitu, seperti itu teman-teman. Kalau zaman dulu itu mengenal alam, ya nggak cuma mengenal alam aja sih, mengenal ini cuma tentang mengenal dunia masyarakat itu. Kalau dibilang tuh Aji Ginang itu seperti itu. Angling Darmo memiliki Aji Ginang yang istilahnya dia mengenal bahasa binatang. Binatang mau apa dia mengerti, itu sih dongengnya, istilahnya cerita masyarakat seperti itu zaman dulu teman-teman. Oke, saya sampaikan segitu saja teman-teman. Sebelum kita tahu reptil, kita harus mengenal karakternya dulu, mengenal tentang kebiasaan makanannya, mengenal tentang kesehatannya. Ya itu tadi yang saya bilang, kalau zaman dulu itu ilmu Aji Ginang yang biasanya dipakai dengan dunia raja-raja kalau zaman dulu seperti itu. Sama aja, cuman serupa tapi tak sama itu teman-teman ilmunya. Kalau saya sih dari buku-buku ini ya teman-teman, saya punya teman tentang hewan juga gitu, tentang mahasiswa yang pernah kuliah di IPB gitu. Banyak di Ragunan Zoo saya punya teman-teman yang kedokteran hewan di sana. Oke, sampai di sini saja channelnya yang sudah saya bahas, yang saya sudah ceritakan pada malam hari ini, sore hari ini. Oke, jangan lupa like and subscribe dan berikan komentarnya, dan nantikan video kami selanjutnya. Oke, selamat malam, selamat sore menjelang malam. Oke, bye.